Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Alamin dari absen 26 kelas 12 IPA 5. Perkenalkan, nama saya Afifah Prabai Kirana Dewi dari absen 3. Nama saya Mutia Farida Angesti dari absen 29. Perkenalkan, nama saya Kiramotullah dari kelas 12 IPA 5 absen 5. Dan saya Aisyah Koraina absen 4. Di video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang golongan 1A. Golongan 1A adalah golongan yang terletak pada bagian paling kiri di tabel periodik. Golongan 1A terdiri dari unsur non-logam dan unsur-unsur logam alkali. Jadi golongan 1A itu terdiri dari 7 unsur, yaitu ada H, Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fl yang merupakan kepanjangan dari hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan yang terakhir ada fransium. Selanjutnya kita akan membahas tentang nomor atom dari tiap-tiap unsur golongan 1A. Untuk hidrogen yang merupakan unsur dengan nomor atom 1 dan berlambang H, untuk litium yang merupakan unsur dengan nomor atom 3 dan berlambang Li, untuk natrium yang merupakan unsur dengan nomor atom 11 dan berlambang Na, untuk kalium dia merupakan unsur dengan nomor atom 19 dan berlambang K, untuk rubidium dia merupakan unsur dengan nomor atom 37 dan berlambang Mb, untuk cesium dia merupakan unsur dengan nomor atom 55 dan berlambang Cs, dan yang terakhir ada fransium merupakan unsur dengan nomor atom 87 dan berlambang Fn. Selanjutnya kita akan membahas tentang warna nyala dari tiap-tiap unsur golongan 1A. Dari 7 unsur yang ada, hanya 5 yang memiliki warna nyala, yaitu untuk litium dia memiliki warna nyala merah tua, untuk natrium dia memiliki warna nyala kuning, untuk kalium dia memiliki warna nyala ungu muda, untuk rubidium dia memiliki warna nyala merah kebiru-biruan, dan yang terakhir ada cesium dia merupakan unsur yang memiliki warna nyala biru. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi konfigurasi elektron. Yang pertama, apa itu konfigurasi elektron? Dalam fisika atom dan kimia kuantum, konfigurasi elektron adalah gambaran persebaran elektron dalam orbital-orbital kulit elektron. Pengetahuan atas konfigurasi elektron sangat berguna dalam memahami struktur tabel periodik unsur-unsur. Konfigurasi elektron yang pertama kali dipikirkan adalah berdasarkan pada model atom model Bohr. Konfigurasi elektron juga sangat berguna dalam menentukan posisi suatu unsur dalam tabel periodik unsur dengan rumusan nomor golongan sama dengan elektron pada kulit terluar atau elektron valensi dan nomor periode sama dengan jumlah kulit. Jadi dapat disimpulkan bahwa unsur yang segolongan memiliki elektron valensi yang sama dan unsur yang seperiode memiliki jumlah kulit yang sama. Lalu yang kedua ada aturan konfigurasi elektron. Yang pertama ada aturan Aufbau yang menyatakan bahwa pengisian elektron dimulai dari subkulit yang energinya rendah sampai penuh, kemudian mengisi subkulit yang energinya lebih tinggi. Urutan pengisian elektron dapat dituangkan dalam deret hujan gerimis sebagai gambar berikut. Jadi dari 1s2, kemudian kembali lagi ke atas 2s2, lalu ke atas lagi 2p6 3s2, 3p6 4s2, dan seterusnya. Lalu yang kedua ada asas larangan Pauli, di mana yang menyatakan bahwa tidak ada dua elektron dalam satu atom yang mempunyai nilai sama pada keempat bilangan kuantumnya. Setiap orbital maksimum diisi oleh dua elektron yang memiliki spin yang berlawanan. Jadi misalkan pada orbital S memiliki maksimum dua elektron dengan arah spin yang berlawanan, yaitu tanda panah ke atas dan tanda panah ke bawah. Lalu yang ketiga ada aturan Hahn. Pada tahun 1972, Friedrich Hahn menyatakan bahwa pengisian elektron yang memiliki energi yang sama diisi satu persatu sampai setengah penuh baru kemudian berpasangan. Contohnya pada konfigurasi elektron oksigen yaitu 1s2, 2s2, dan 2p4 seperti gambar berikut, di mana 2p4 mengisi 3 elektron pada 3 orbital secara satu persatu, lalu sisa elektronnya diisi pada orbital yang pertama.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan konfigurasi elektron pada logam alkali. Konfigurasi elektron valensi logam alkali adalah Ns1. Oleh karena itu, logam alkali cenderung melepas sebuah elektron sehingga membentuk ion +1 dengan konfigurasi stabil gas mulia. Hal tersebut dapat dilihat dari energi ionisasinya yang relatif rendah. Selain itu, perbedaan energi ionisasi pertama dan kedua juga sangat besar. Berikut tabel dari konfigurasi elektron golongan logam alkali atau golongan 1A. Yang pertama ada unsur hidrogen, yaitu memiliki notasi singkat 1 dan konfigurasi elektron 1s1. Lalu yang kedua ada unsur litium, memiliki notasi singkat 21 dan konfigurasi elektron 1s2 2s1. Dapat mengalami penyingkatan menggunakan konfigurasi gas mulia menjadi 2He 2s1. Lalu selanjutnya ada unsur natrium dengan notasi singkatnya 281. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Dapat mengalami peningkatan juga menjadi 10Ne 3s1. Selanjutnya ada unsur kalium. Langsung saja ke peningkatannya adalah 18Ar 4s1. Lalu selanjutnya rubidium menjadi 36Kr 5s1. Lalu cesium konfigurasinya adalah 54Xe 6s1. Lalu francium konfigurasinya adalah 86Rn 7s1. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sifat periodik atau keperiodikan, yaitu sifat-sifat unsur yang berubah secara beraturan karena adanya kenaikan maupun perubahan dari nomor unsur atom. Nah, yang pertama ada jari-jari atom, yaitu jarak antara inti atom dengan kulit terluar atom, difaktori oleh dua hal, yaitu jumlah kulit atom dengan muatan inti atom. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom ini akan semakin kecil. Sebaliknya, dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom ini akan semakin besar. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan dalam golongan 1A ini dari unsur hidrogen ke francium maka memiliki jari-jari atom yang akan semakin besar. Yang kedua adalah energi ionisasi, yaitu besarnya energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron dari atom netral sehingga muatannya menjadi positif. Nah, energi ionisasi ini difaktori oleh jari-jari atom dan muatan inti atom. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasinya akan semakin besar. Sebaliknya, dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasinya akan semakin kecil. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan untuk golongan 1A ini, energi ionisasi dari unsur hidrogen ke cesium akan semakin kecil. Namun, perkecualian untuk unsur francium yang memiliki energi ionisasi yang sedikit lebih tinggi dibanding cesium. Yang ketiga adalah afinitas elektron, yaitu besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan untuk menangkap elektron dari luar atom netral sehingga muatannya menjadi negatif. Nah, dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektronnya akan semakin besar. Sebaliknya, dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektronnya akan semakin kecil. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan untuk golongan 1A ini dari unsur hidrogen ke francium, mereka memiliki afinitas elektron yang akan semakin kecil. Yang keempat, keelektronegatifan, yaitu suatu kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap elektron dalam ikatan kimianya. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifan akan semakin besar. Nah, sebaliknya dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifan akan semakin kecil. Maka dari itu dapat kita simpulkan untuk golongan 1A ini dari unsur hidrogen ke francium, ia memiliki keelektronegatifan yang akan semakin kecil. Yang kelima adalah sifat logam dan non-logam. Kelogaman suatu unsur dapat dikaitkan dengan energi ionisasinya. Sifat logam sendiri adalah mudah untuk menghantarkan listrik dan mudah juga untuk melepaskan elektron. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, sifat logam akan semakin berkurang dan sifat non-logam akan semakin bertambah. Sebaliknya, dalam satu golongan dari atas ke bawah, sifat logamnya akan semakin bertambah kuat dan sifat non-logam akan semakin berkurang. Nah, dari hal tersebut dapat kita simpulkan untuk golongan 1A ini, unsur hidrogen ke francium akan memiliki sifat logam yang bertambah kuat. Dimulai dari unsur hidrogen yang merupakan unsur non-logam, kemudian dilanjut dengan unsur litium hingga francium yang akan bertambah kuat sifat logamnya. Yang terakhir, yang keenam adalah titik didih dan titik leleh, yaitu titik di mana suatu unsur dapat berubah wujudnya. Untuk golongan 1A hingga 4A dalam satu periode kiri ke kanan, titik didih dan titik leleh semakin besar, dan dalam satu golongan dari atas ke bawah akan semakin kecil. Untuk golongan 5A hingga 8A dalam satu periode kiri ke kanan, titik didih dan titik lelehnya semakin kecil, dan sebaliknya dalam satu golongan dari atas ke bawah, titik didih dan titik leleh akan semakin besar. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan untuk golongan 1A sendiri dari atas ke bawah, mereka akan memiliki titik didih dan titik leleh yang cenderung semakin kecil.
Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang sifat fisik dan sifat kimia yang dimiliki oleh unsur-unsur pada golongan 1A. Namun, saya hanya akan menjelaskan tentang logam alkali saja, karena hidrogen tidak termasuk dan memiliki sifat yang berbeda dengan logam alkali. Yang pertama, saya akan memaparkan sifat-sifat fisiknya. Sifat fisiknya yang pertama adalah semua logam alkali berwarna putih keperakan, kecuali satu, yaitu cesium. Cesium sendiri berwarna kuning keemasan. Lalu sifatnya yang kedua, jika kita menemukan logam alkali, maka kita akan bisa memotongnya, karena tekstur logam ini cenderung lunak, kurang lebih seperti penghapus karet. Lalu sifatnya yang ketiga adalah semakin ke bawah, jika kita urutkan dengan tabel periodik, maka jari-jari dan kerapatannya akan semakin besar. Jadi, dari litium sampai fransium memiliki jari-jari dan kerapatan yang berbeda. Lalu, sifat yang terakhir adalah memiliki warna nyala. Warna nyala dari logam alkali berbeda-beda, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Lalu, sifat-sifat kimia yang dimiliki oleh logam alkali adalah yang pertama, logam alkali adalah golongan logam yang paling reaktif, yang artinya semakin reaktif suatu logam, maka semakin mudah juga ia untuk melepas elektron. Lalu sifatnya yang kedua adalah jika kita urutkan dari atas ke bawah, maka energi ionisasi, elektronegatifan, titik tidih, dan titik lelehnya akan semakin mengecil. Lalu sifatnya yang ketiga, hampir semua senyawa logam alkali bersifat ionik dan mudah bereaksi dengan air. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kelimpahan unsur golongan 1A di alam. Unsur yang pertama adalah hidrogen. Kelimpahannya di alam adalah sebesar 92%. Unsur yang kedua adalah litium. Kelimpahannya di alam adalah sebesar 92,5%. Unsur yang ketiga adalah natrium. Kelimpahannya adalah sebesar 1,0810⁴ mg per liter. Itu keberadaannya di laut. Sedangkan di kerak bumi keberadaan natrium adalah 2,5%. Unsur yang keempat adalah kalium. Keberadaannya di kerak bumi adalah 2,4%. Unsur yang kelima adalah rubidium. Keberadaan rubidium adalah 1,5% di lepidolit dan 1% di oksida. Unsur yang keenam adalah cesium. Cesium terdapat pada batu-batuan mineral. Unsur yang ketujuh adalah fransium. Keberadaan fransium ini sangatlah langka. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kegunaan pada unsur golongan 1A. Unsur yang pertama adalah hidrogen. Kegunaan hidrogen yang pertama adalah hidrogen digunakan pada proses pembuatan Haber atau produksi amonia, hidrogenasi lemak dan minyak, produksi metanol, hydrocracking, dan hydrodesulfurasi. Kegunaan hidrogen yang kedua adalah hidrogen cair, dapat digunakan sebagai bahan bakar roket. Kegunaan hidrogen yang ketiga adalah hidrogen diusulkan sebagai bahan pengganti bahan bakar berbasis hidrokarbon. Unsur yang kedua adalah litium. Kegunaan litium yang pertama adalah litium dapat digunakan dalam baterai kalkulator, jam, kamera, dan alat pacu jantung. Kegunaan litium yang kedua adalah bahan campuran logam, sintesis senyawa organik, dan aplikasi nuklir. Unsur yang ketiga adalah natrium. Kegunaan natrium yang pertama adalah LH natrium dapat digunakan sebagai bahan pendingin pada reaktor nuklir. Kegunaan natrium yang kedua adalah natrium digunakan pada lampu penerangan jalan raya karena sinar kuning dari natrium mampu menembus kabut. Unsur yang keempat adalah kalium. Kalium digunakan untuk membentuk kalium superoksida atau KO2. KO2 akan bereaksi dengan air dan membentuk oksigen yang digunakan sebagai bahan cadangan oksigen dalam tambang, kapal selam, serta pada gas masker.
atau masker gas. Serta kalium dapat digunakan untuk memulihkan orang yang sedang keracunan gas. Unsur selanjutnya adalah rubidium. Rubidium digunakan pada filamen sel fotolistrik yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Unsur selanjutnya adalah cesium. Kegunaan cesium yang pertama adalah cesium digunakan sebagai katode pada lampu elektronik. Kegunaannya yang kedua adalah cesium dapat menghasilkan arus listrik karena logam cesium akan melepaskan elektronnya jika terkena cahaya karena energi ionisasinya yang sangat kecil. Unsur yang selanjutnya adalah fransium. Karena kelangkaan dan ketidakstabilannya, secara komersial cesium tidak ada kegunaannya, tetapi cesium dijadikan sebagai bahan penelitian. Itu tadi adalah pemaparan dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih.